Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Anak-anak yang soleh dan solihah, semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di channel YouTube Punini dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Jangan lupa ya, selalu jaga kondisi kalian sehingga selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran sekolah dasar kelas 6 semester 1 dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Pada bagian kedua, karena kemarin kita sudah pada bagian pertama. Nah, tujuan pembelajarannya sama seperti kemarin ya, meyakini adanya hari akhir, menunjukkan perilaku rendah hati, mencerminkan iman kepada hari akhir, memahami hikmah beriman kepada hari akhir, dan menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, ketika bumi berhenti berputar, lihat gambar bumi itu hancur, yaitu hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kemarin sudah diterangkan, yaitu hancurnya atau berhentinya seluruh alam semesta dan isinya. Lihatlah gambar ini, yaitu ketika bumi mengeluarkan segala isinya, sehingga semuanya hancur. Itulah kiamat. Lihat, apakah ada yang selamat kira-kira? Tidak ada. Semuanya hancur. Kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam atau kehidupan makhluk. Jadi sebagian saja. Contohnya, ada orang yang meninggal dunia, itu disebut kiamat sugro. Apalagi? Ada gunung meletus. Nah, itu kan hancur sebagian. Itu kiamat sugro. Ada lagi tsunami, banjir bandang. Apalagi gempa bumi. Itu semua disebut kiamat sugro dan lain sebagainya. Kalian pasti bisa menyebutkan kecelakaan, apalagi tanah longsor. Nah, itu semua kiamat sugro atau kecil. Tanda-tanda kiamat sugro antara lain. 1. Banyak alim ulama yang wafat. Para kiai sudah wafat dan tidak ada yang mau meneruskan ilmunya. Maka dunia semakin bodoh. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ngapain belajar agama? Tidak ada manfaatnya, tidak bisa menghasilkan uang. Nah, itu anggapan itu. Sehingga orang-orang di akhir zaman nanti tidak mau belajar agama. Yang penting ilmu keduniawian saja yang bisa menghasilkan. Yang dianggap. Yang ketiga, manusia berlomba-lomba mendapatkan kesenangan dunia. Mau beli mobil, sudah punya mobil 1, beli 2, beli 3, sudah punya rumah, beli lagi. Menumpuk kekayaan saja. Tapi lupa akhiratnya. Yang keempat, sering terjadi bencana alam. Sekarang sudah banyak loh, hati-hati. Di sana bencana alam karena apa? Karena manusia tadi tidak mau menjaga lingkungan, merusak bumi. Akhirnya banyak terjadi bencana alam. Yang kelima, maksiat dilakukan secara terang-terangan dan kejahatan di mana-mana. Orang mabuk-mabukan minum minuman keras sudah tidak malu. Di mana saja, tidak malu dengan orang lain. Orang melakukan zina biasa saja, padahal itu dosa besar. Orang menyakiti orang lain, bertengkar dengan tetangganya biasa saja. Mencuri, merampok biasa saja. Yang penting dapat uang. Kejahatan ada di mana-mana. Yang berikutnya, laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Sudah banyak terjadi. Hati-hati loh ya. Ada
Anak laki-laki tingkahnya seperti perempuan, kadang memakai lipstik, memakai rok seperti perempuan itu di salon-salon. Jangan kamu anggap keren, tapi itu adalah salah satu tanda kiamat sugro. Perempuan bergaya seperti laki-laki, potongan rambutnya seperti laki-laki, tingkahnya seperti laki-laki. Ya kan? Itu adalah ciri-ciri datangnya kiamat kecil. Ada lagi banyak peperangan dan kerusuhan. Sekarang sudah banyak juga tuh di mana-mana perang. Kalau kita melihat berita di TV, rusuh semuanya. Al-Quran tinggal tulisan dan tidak dibaca atau dipelajari lagi. Al-Quran dibiarkan, malas membaca Al-Quran, malas mempelajari Al-Quran, malas pergi mengaji. Maunya main saja. Yang berikutnya, banyak masjid tapi tidak untuk ibadah. Masjidnya dibangun yang bagus, megah sekali. Tapi yang jamaah hanya satu baris pun kadang tidak lengkap, masih kosong. Nah, itu merupakan ciri-ciri awal datangnya kiamat kecil. Banyak orang memuliakan orang yang berharta dan membiarkan anak yatim dan fakir miskin. Orang-orang yang punya harta itu disanjung-sanjung. Tapi kalau orang miskin dihina-hina. Banyak sekali. Nah, kalau semua sudah ada seperti ini, siap-siaplah kalian akan menuju kiamat yang selanjutnya. Yaitu apa? Kiamat kubro atau kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat sugro sudah ada semua, maka kiamat besar akan terjadi. Apa itu Bu kiamat besar? Kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Semuanya hancur, rusak jagat raya, rusak semua planet, matahari, bulan, bumi, langit, semuanya hancur. Tapi kalau tadi ciri-ciri yang kiamat kecil masih bisa kita benahi, ayo kita benahi supaya kiamat kubro tidak segera datang. Tapi kalau kalian tidak mau, ya siap-siap saja, semakin dekatlah kiamat kubro terjadi. Ciri-ciri kiamat kubro antara lain, 1. Muncul kabut asap atau yang dinamakan duhon selama 40 hari. Manusia tidak tahu, dianggapnya kejadian biasa selama 40 hari gelap. Setelah itu terjadi, maka matahari terbit dari barat. Nah, ini kalau ini sudah terjadi, sudah tidak ada pintu tobat lagi. Yang ketiga, muncul binatang melata yang bisa berbicara. Binatangnya bisa bicara dengan manusia. Yang keempat, keluarnya Dajjal atau penipu besar yang mencari teman, mengiming-imingi kesenangan, dan memberikan kesakitan bagi yang tidak mau mengikuti dia. Kalau kamu mau bersamanya, maka kamu akan masuk neraka bersamanya juga karena kamu menjadi temannya. Yang berikutnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hewan yang aneh, makhluk yang aneh juga. Yang keenam, keluarnya api dari negara Yaman. Ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Tadi ilmu agama sudah tidak dipentingkan, tidak ada yang mau membaca, tidak ada yang mau mempelajari. Akhirnya tidak ada yang bisa Al-Quran, tidak ada yang tahu apa itu Al-Quran. Lenyaplah Al-Quran, tidak ada yang akan menolong. Padahal Al-Quran akan memberi pertolongan nanti di hari kiamat. Yang berikutnya, gempa di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Gempa di mana-mana. Terus, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah dan membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dulu kan sudah pernah Bu Guru ceritakan bahwa Nabi Isa masih hidup sampai sekarang, diangkat di langit oleh Allah. Nah, di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun dan berjuang memerangi Dajjal, membenarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah Ka'bah telah rusak dengan sendirinya karena tidak ada lagi orang haji. Lawang agama sudah tidak penting. Siapa yang mau haji, uangnya hanya buat kesenangan saja.
Yang 11, manusia telah menjadi kafir semua. Tidak ada yang ingat untuk beribadah. Tidak ada yang ingat Allah, semuanya kafir. Makanya kamu jangan lupa itu sholat selalu. Kalau ada adzan sholat. Kalau kalian sudah jadi kafir semua, siap-siap bahwa bumi ini akan segera hancur. Apa kalian paham? Nah, Bu, apa benar kiamat itu pasti terjadi? Pasti, banyak di dalam Al-Quran surat-surat yang menjelaskannya. Seperti yang kemarin, surat Al-Qari'ah, ya kan? Sudah kalian baca, sudah kalian pahami? Pasti terjadi. Ada lagi ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Surat apa? Surat Al-Zalzalah. Yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Zalzalah ayat 1-2 seperti gambar itu. Buminya hancur kan? Nah, semuanya keluar itu magma-magma seperti gambarnya. Backgroundnya Bu Guru ini. Surat Al-Zalzalah. Ada lagi Bu, ada surat Al-Waqi'ah. Nanti Al-Zalzalah dibaca sendiri, artinya diresapi sendiri kalau tidak percaya ya. Nah, sekarang surat Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Yang artinya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Al-Waqi'ah ayat 4-6. Di sini Bu Guru tidak mengambil semuanya. Kalian buka sendiri, lihat isi semuanya. Satu surat ini sebagian saja ya. Nah, gambarannya seperti apa kalau buminya dihancur luluhkan seperti dalam Al-Zalzalah dan Al-Waqi'ah? Lihatlah gambar di belakang itu, backgroundnya. Nah, kamu mau sembunyi di mana kalau seperti itu? Tidak ada tempat sembunyi, semua makhluk pasti hancur. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Matahari, planet-planet termasuk bumi dan sebagainya. Nah, Allah menghancurkan semuanya, bertabrakan, semuanya berhenti. Apa yang terjadi? Dapat sembunyi di manakah kita? Kita tidak dapat bersembunyi. Semuanya akan mati. Nah, sesudah hari akhir nanti ada beberapa peristiwa yang akan kita alami. Yang pertama, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Apa itu, Bu? Nah, setelah mati semua, kemarin kan sudah Bu Guru kasih tahu. Malaikat Israfil setelah dibangkitkan kembali, maka dia akan meniup sangkakalanya yang kedua. Maka seluruh manusia dari zamannya Nabi Adam hingga akhir nanti, hari akhir paling terakhir, yang memenangi, yang mengalami peristiwa hari kiamat, bangkit semuanya dari kuburnya, semuanya bangkit. Nah, untuk apa? Untuk bertanggung jawab tentunya. Setelah dibangkitkan, maka yang kedua mereka semua akan mengalami yaumul mahsyar, yaitu berkumpul di padang mahsyar, menanti dipanggil satu persatu. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab tentunya. Digiring semuanya. Berapa juta, berapa miliar manusia. Nah, semuanya memikirkan dirinya sendiri. Nanti aku bagaimana? Tadi dulu waktu aku hidup di dunia itu amalnya banyak yang mana? Semua memikirkan diri sendiri. Yang ketiga, Yaumul Mizan. Hari penimbangan amal. Selama kita hidup di dunia, kita selalu diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Amal baik dan amal buruk pasti ada catatannya. Catatan inilah yang nanti akan ditimbang di Yaumul Mizan. Baik dan buruk, berat yang mana? Setelah itu, maka kita akan mengalami Yaumul Hisab. Hari perhitungan amal dihitung. Nah, kira-kira berapa ya baik dan buruknya? Setelah itu maka ada Siratal Mustaqim, jembatan penentu. Kalau kita amalnya baik banyak ya cepat. Tapi kalau kita amal banyak yang buruknya ya alon-alon di sini sangat lambat sesuai sifatnya. Mau masuk ke neraka atau ke surga.
Yang berikutnya adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Hari mendapatkan balasan dari amal-amal kita. Di mana balasannya? Yang terakhirlah kita akan masuk ke surga atau neraka. Seperti itu. Kalian siap? Makanya siap-siap dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, setelah kita tahu tadi, juga kemarin yang sudah diajarkan Bu Guru, hikmahnya apa? 1, kita tambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang bisa membuat kiamat kan Allah saja. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal baik. Awas tadi nanti ditimbang, hati-hati amalnya baik apa buruk. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang Allah supaya timbangan baik kita yang berat bukan yang buruk. Yang keempat, sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan. Kalau lingkungan kita rusak, maka bumi akan rusak. Maka itu perbuatan yang tercela. Siap-siap saja semua orang melakukan perbuatan tercela, maka buminya akan hancur. Maka kiamat akan datang secepatnya. Yang keenam, tidak menunda-menunda melakukan amal kebaikan. Waktunya sholat dan sholat, jangan nanti main HP mulu. Ya, tidak sekolah malah main HP. Nah, dari pembelajaran kita dapat merangkum hari kiamat ada 2, yaitu kiamat sugro dan kubro. Yang kedua, setelah hari kiamat kita akan memasuki tahapan-tahapan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Sudah seharusnya kita persiapan bekal di akhirat nanti, jangan malah yang disiapkan yang di dunia, karena kita hidup di dunia itu hanya sementara, akhirat yang abadi, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat bisa terjadi hari ini, nanti malam, besok, tidak ada yang tahu. Pokoknya ketika sudah tidak ada orang yang mau melakukan perbuatan baik, maka kiamat segera datang. Nah, tugas kalian kerjakan link yang sudah dibagikan Bu Guru di grup WA kelasmu ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya selalu Bunin tunggu. Dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.